kesaksian bagi Bapak atau Ibu yang mau menyaksikan cinta kekurangan Tuhan. Mari kita tunggu dengan pujian Bila Roh Allah. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyaksikan kasih Tuhan dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan saya. Saya kurang lebih 5 bulan dibilang menderita sakit mata, bukan mata. Soalnya diperiksa ke spesialis mata itu normal. Dan akhirnya saya berniat untuk berobat ke model baptis. Waktu itu saya langsung ke spesialis saraf. Di situ diperiksa-periksa, ternyata ya saraf lah. Dan waktu apel syukuran ulang tahun itu, terima kasih Bapak Gembala dan saudara sekalian yang telah mendoakan saya. Dan besoknya itu saya langsung ke baptis itu. Puji Tuhan, 1 minggu mata itu yang kiri itu sembuh total. Tapi yang kanan itu agak bandel. Tapi terus saya ke baptis itu sudah dapat 5 kali kontrol sampai sekarang ini. Puji Tuhan, sekarang sudah bisa, ya belum 100% tapi sudah nggak pakai kacamata. Dan itu semua kemudahan Tuhan dan keajaiban Tuhan, dan atas doa Bapak Ibu saudara sekalian dan terutama Bapak Gembala yang telah mendoakan saya untuk kesembuhan. Dan terima kasih, kesaksian saya sampai di sini dulu, besok sambung lagi. Terima kasih Pak Sanjarian. Terpujilah Tuhan yang atas doa-doanya keluarga, juga semua jemaat yang mendukung penjagaan dan kesembuhannya. Tuhan berkati. Ini tadi saya diskusi sama Bu Ati ya. Bapaknya mau bersaksi tapi malu mengatakan tunjuk. Puji Tuhan, semuanya berkat kita semua. Puji Tuhan, karena Tuhan nggak pernah menghitung-hitung berkat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita bersorak-sorai kembali dengan satu saudara kita mendapat kesembuhan dari Tuhan. Kita lagi dengan pujian tadi Mas Bila Allah. Mari saudara berdiri.
Dalam hati
kita. Ini memacu kita untuk belajar di Natal nanti. Saya sudah baik, tinggal membaiki lagi. Puji Tuhan. Sebenarnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, berikan hati kita untuk terima firman Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Kau yang layak.
senantiasa dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh datang pada pertemuan ibadah ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk telah memimpin dan telah membiarkan acara ini berawal sampai tengah. Tuhan, segala pujian yang kami naikkan pada hari ini, terimalah Bapa dari ucapan syukur yang berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Terlebih Tuhan, kami datang pada pagi hari ini dengan berbagai macam problema, dengan berbagai macam agungan Tuhan. Tuhan, Engkau lepaskanlah kami dari segala kesenangan, lepaskan kami dari himpitan, sehingga kami boleh datang dengan sukacita. Kami datang dengan bersenang-senang ya Bapa. Olehnya Bapa, berfirmanlah, penuhilah setiap hati kami, penuhilah setiap hati umat-Mu di tempat ini, sehingga kami diletakkan melalui firman-Mu, dikuatkan melalui nasihat firman-Mu. Berarti hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk melayani kami. Pakai dengan kapal surga kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa penghuni di udara kami telah hancurkan dalam Yesus. Biar dari tempat ini lebih dari setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
yang satu cara bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun di dalam ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah yang sudah memberikan pertanyaan yang mulia. Jadi sebenarnya untuk percaya itu gampang diucapkan, tapi sulit juga untuk dilakukan. Tidak ada bedanya mengucap syukur. Memang ucapan syukur sih gampang, tapi sulit juga untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu saudara, jadi memang di dalam dewasa ini ada banyak hal yang dapat orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan sendiri, ya, itu berpikir. Kita yang merasa ditolong oleh Tuhan, kita merasa diselamatkan oleh Tuhan, berarti kita mempunyai satu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab apa yang dapat kita lakukan, kita perbuat untuk menolong dunia ini yang menghadapi suatu kekrisisan ini. Jadi kalau memang kemarin itu sudah kita berikan, ya, ada 3 hal tentang hal krisis. Pertama, krisis moral. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam kita kejadian di sana memang dikatakan, nah, sehingga Allah itu menyampaikan semua itu kepada Nabi Nuh. Karena melihat keberadaan manusia di zaman itu, tidak bedanya manusia zaman Nuh itu sama dengan pada zaman kita sekarang ini. Mereka sebenarnya nggak nambah yang dari ada. Tapi saudara, di suatu ketika atau di suatu saat kita bisa melihat. Nah, kalau kita melihat bagaimana anak-anak raja yang di luar, jadi memang saudara kalau kita melihat dia pakai dulu seperti itu hanya kurang sedikit untuk memenuhi semua tindakan perilaku yang amoratif. Mengapa saya bisa katakan itu? Karena saya melihat ini. Jadi seperti itu yang saya katakan pada kalau saya dapat tugas datang, ya. Jadi seperti itu di Bali, di Makassar, tidak berbeda. Jadi sekarang masalah melimau kalau bahasa Jerman melimau sejarah itu di mana-mana berbeda. Nah, sehingga kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, tanggung jawab apa yang harus kita juga pikirkan apa yang harus saya lakukan. Nah, tugas kita saudara, kita akan melihat yang pertama, tugas kita yang pertama itu tugas gereja di dalam memenuhi seluruh daripada menghadapi keberadaan krisisnya dunia ini. Yaitu saudara, kita akan melihat bagaimana tanggung jawab bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan. Kita bukan tidak Ibrani, kita Ibrani pasal 13-16. Ibrani 13-16, saudara. Ini yang harus kita lakukan, kita menjawab ini. Jadi kalau kita melihat seperti itu, kita menghakimi seperti apa yang disebutkan. Tuhan datang ke dalam dunia bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi, tetapi memberikan kehidupan, memberikan nyawanya bagi orang yang pernah di atas, selalu memberikan satu hidup yang kekal. Ini baca 13-16 dari kitab Ibrani. Di sana dikatakan begini. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan serta korban-korban yang mulia yang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu saudara, kalau berbicara tentang korban, otomatis langsung pikiran kita masuk, mesti mengeluarkan duit. Jadi kalau berbicara tentang korban tidak hanya penting. Tetapi saudara kita bisa berkorban untuk kita melihat kondisi bangsa kita seperti itu, kita harus bertanya secara saudara. Jadi ada begini.
Tetapi kita menyempatkan, kita memberikan waktu. Makanya kalau kami 10 orang dari Jawa Timur pergi ke Makassar, ke Batam, tapi kalau kembali hanya 3 orang. Aneh ya. Di Makassar kita 10 orang. Bahkan kita bekerja sama dengan para penduduk yang ada di Kota Makassar. Kemudian ke Batam, kita ke Batam ada 10 orang. Kita juga bekerja sama dengan para pendoa mengenai kota Batam. Tapi di Malaysia hanya 3 orang. Jadi pada waktu saya baru ke hari ini, saya pikir, kalau 10 orang kita bisa sama dengan para pendoa, ini tidak ada. Tidak ada menara doa-doa. Jadi mau tidak mau secara kami bertiga dan juga 2 orang, saya dengan Bapak biasa lapor dari Nganjuk. Itu kerja keras. Jadi secara melihat kondisi keberadaan bangsa kita, saudara-saudara kita seperti ini. Ya mungkin sejarah itu memang keyakinan mereka seperti itu, kebiasaan. Tapi itu menjadi juga tugas dan tanggung jawab. Bagaimana sejarah? Apa kita menjaga mereka? Apa kita tidak? Kita berdaya. Sama suatu hal yang dapat kita lakukan. Tidak mungkin secara saya mendatangi mereka kemudian kita ikut seperti apa itu. Tapi namun dengan doa dan doa. Jadi sekarang kami bertiga di tempat penginapan itu. Walaupun sepanjang hari kita sudah bersama-sama saudara kita berdua ini. Bagi masa di Batam, ya sepanjang hari kita menjadi ini juga ke sana ada sebenarnya. Namun pada untuk nama kami dalam satu orang ini berdoa secara khusus untuk memenangkan, menyelamatkan saudara-saudara kita sebangsa selama ini. Kalau Tuhan Yesus yang sudah memberikan segi kekuatan kepada kita, Bapa yang di surga yang sudah memberikan segi kekuatan bagi kita, kenapa kita tidak akan menyerahkan hidup kita mati kita. Ya. Tetapi minimal saudara, kita berkorban dan kita memikirkan mereka, bagaimana keberadaan mereka, membantu pertumbuhan mereka, perubahan hidup mereka. Kita saling mendukung mereka. Ya kalau memang kita bisa tidak diberikan, kita tanya permasalahannya bisa begitu bagaimana. Tapi itu pun hati-hati saudara. Karena memang ada peraturan tidak boleh mengagamakan orang yang sudah beragama, tidak boleh orang mengkristenkan agama lain. Namun sebenarnya kita tidak mengkristenkan mereka, kita tidak merubah agama dan tidak, tetapi minimal kita menggunakan Yesus ini. Karena mereka percaya, ya, bahwa dengan nama Isa Allah itu, dia tidak melihat. Terus kemudian kalau dengan babakan yang lain, Muslim, nah, kita mencari solusi, kita mencari apa yang terjadi penyebab mereka. Nah, kita mau tidak mau saudara, tidak ambil kebenaran firman Tuhan. Nah, perkara ilmu percaya atau tidak, namun kita bisa membantu, ya, supaya dia bisa terlepas dari kebiasaan seperti itu. Ini tidak mudah susah, tidak mudah. Ini seperti itu. Nah, makanya penulis Ibrani itu mengatakan supaya kita selalu membantu, ya. Misalnya dikatakan janganlah kamu lupa berbuat baik. Makanya kalau saya
yayasan. Ya, biasanya dia menamakan yayasan mengabdi baik, menemui baik. Ya. Nah, kemudian saudara, kita bisa kita pikirkan menabur, menanam baik. Berarti melakukan semua kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kita menanamkan, kita melakukan tentang kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan. Tapi ada kalanya juga loh, sih berbuat baik, ya begini. Tapi kenapa kok saya mengalami seperti ini? Namun secara kita sadar, tidak semua ya apa yang kita lakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bahkan kita diperlakukan yang tidak baik. Apakah kita menyesal? Apakah kita harus balas? Tidak, kita bisa syukur. Semua apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan, kita doakan, kita bawa di dalam doa. Firman Tuhan besar seperti pendek atau panjang yang tidak tertabur, benih yang hidup itu cepat ataupun lambat pasti bertumbuh. Nah ini saja. Jadi bukan kita hanya menyampaikan, melakukan semua apa yang Allah sudah lakukan, yang memberikan contoh kepada kita. Kita tidak sampai melakukan kita, tidak, tapi kita melakukan sesuatu yang baik, membantu mereka dengan perbuatan yang baik, seperti apa yang dapat kita lakukan kepada kita. Nah, jadi sekarang dikasih itu, memang di dalam di sana kita bisa melihat bagaimana dan cara apa yang dapat kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan Allah. Kita kan bisa melihat di dalam 2 Korintus. Ya, di dalam 2 Korintus di sana dikatakan secara pasal yang ke-8 ayat yang ke-4, pasal 7 ayat 13 dan 14. Jadi sekarang ini kan beberapa seperti ini. Kita melakukan apa yang memang semua itu berkenan kepada Bapa. Nah, kalau semua itu berkenan kepada Bapa, maka dapatlah ia dipermuliakan. Jadi saudara bagaimana itu untuk meyakinkan, karena orang yang melakukan perbuatan dosa itu memang salah. Nah, sebenarnya jadi menemukan dulu maka gampang tergoda. Maka kalau kita melihat di bagaimana di konser Islam, ya, kita bisa hati dengan kebudayaan muslimat gaya iblis. Itu isi, ya. Makanya sekarang memang kalau kita melihat secara sepintas apa yang disampaikan itu kelihatannya bagus baik, tapi ternyata sejarah itu banyak penyimpangan. Saya pernah bicara tentang masalah kebenaran yang benar dan yang palsu, yang baik dan yang tidak baik. Jadi sekarang kita tidak mempersoalkan masalah teknologi dengan adanya internet. Kalau saudara masih ingat apa yang pernah Pak Najis katakan, kalau kita mendapat tugas menyampaikan firman Tuhan, kita tidak ada kita yang di internet. Di sana sudah ada ayat, di sana ada video. Karena sekarang, ya Pak, walaupun saya tidak ahli dalam hal itu, namun kita teliti sesuatu. Ya. Jadi iblis mengenai internet itu secara tidak langsung sesuatu iman kita itu diperlukan. Jadi tentang pengajaran waktu dan pengajaran Tuhan. Ya memang namanya manusia itu gampang ya, gampang buruk. Jadi gampang buruk. Jadi seperti sekarang kendaraan yang Honda tahun 90, Honda PP. Nah, bahkan kalau menurut perusahaan di Jepang itu
itu sudah sekian puluh tahun itu sudah nggak bisa. Tapi oleh bangsa kita mesti diubah, dikasih dikit, nah masih tidak dalam satu-satu. Jadi gampang mengubah. Sudah dibuat sedemikian rupa, sudah dipakai sedemikian rupa, berubah. Ya, kadang-kadang kenakoknya mestinya enak, wakilnya buang. Nah, oleh karena itu saudara, itu sama. Kalau sudah dapat dan sudah disembelih dan kita percaya, sampai Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Oleh ya, kalau firman Tuhan katakan, kalau kamu makan, kamu mati. Tetapi kalau kamu makan, kan nggak mati. Untuk melihat kalau itu mati. Nah, kan itu akhirnya manusia itu berpikir, kan itu berkata, kalau aku makan, aku mati. Tapi kalau melihat, masa aku mati, kan begitu. Inilah sesuatu. Ini tidak ada. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, nah otomatis kita mendorong kepada mereka. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus memperkuat iman percaya, keyakinan mereka kembali kepada kebenaran Tuhan. Itu kudus. Seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Jadi saudara, jadi tanggung jawab itu adalah kita di dalam hal untuk membantu mereka, mendorong mereka, memulihkan keyakinan mereka, iman mereka kepada apa yang dipercayakan. Kalau seandainya mereka dimusuhi, kita bisa melihat bagaimana ajaran Islam. Kita contoh. Nah, setelah dia nanti sadar imannya dipulihkan, kok dia malah mau Islam? Ya, dia memberikan ajaran. Nah, mau tidak mau saudara waktu bisa bekerja dengan itu yang mau membantu mereka. Akhirnya mereka akan kembali kepada jalannya, meninggalkan sesuatu yang lama dan kemudian dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan. Itu sesuatu. Ya, memang itu merupakan satu pengalaman. Jadi bagi sekolah kita itu memang ada pelajaran ya perorangan. Jadi pelajaran perorangan ini saudara, siapa yang tidak hadapi? Bagaimana kita menghadapi? Apa yang harus kita lakukan? Dan mereka, apabila ada suatu serangan, apa yang harus kita lakukan? Itu tidak perorangan. Karena secara waktu di situ yang benar kita memberikan sesuatu kebijakan dalam hidup kita. Jadi saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin ada sesuatu serangan balik, maka Roh Kudus itu akan memberikan sesuatu kepada kita untuk menangkap sehingga membuat mereka hidup yakin dan percaya. Beberapa puluh tahun yang lalu saudara, saya pernah karena saya sudah menjadi muda di sini. Ya, memang kalau saya lihat saudara, memang dia tahu persis firman Tuhan. Dia mengerti firman Tuhan. Namun satu manusia, ya, satu lagi dia pernah bertanya, Pak Ayah, dia bertanya, kenapa sih orang tersebut tidak boleh nikah, ya, punya aja dua iklan. Sedangkan di dalam Alkitab Sulaiman itu seharinya berapa? Jadi secara ya memang pada saat yang menyampaikan bapaknya seperti saya katakan apa yang sudah dibuat oleh Tuhan diambil di Alkitab terjadinya. Jadi kita Tuhan rusuk yang diambil sama Tuhan itu satu, bukan dua, bukan tiga, satu. Nah Tuhan rusuk itu Tuhan rusuknya ada, dagingnya ada. Jadi seperti itu. Apa dia bukan kita. Nah hal itu memang tidak terpikir dari saya. Kalau dia lakunya di sana, ya sudah. Namun itu
luar biasa. Terus akhirnya saudara, pertanyaan itu, kenapa sih Yesus kok gondrong seperti itu? Nah, sedangkan kita sebagai manusia kita nggak boleh gondrong, nggak boleh ini dan sebagainya. Waduh, ya, saya percaya Tuhan itu tidak membiarkan kita. Pertanyaan yang pertama saya jawab, oke, memang rasa soleh bagi melihat firman Tuhan Allah itu berkata tidak ada orang yang sama seperti hamba Sulaiman. Sebelum dan sesudah tidak ada. Baik tentang pengalaman, baik tentang kekayaan, tentang kebijakan. Nah, saya ini dosen dengan pekerjaannya seperti murid ibu di situ anak murid ibu. Kok ada ngomong-ngomong? Nah, kalau saya walaupun dikatakan istrinya 300, suaminya 700, tapi dia ngomongnya segala-galanya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari ada satu hari kita harus jalan sekian kilometer kita menjaga kalau kita sebagai seorang penjualan soal kita harus jalan ke info hanya untuk sesuatu lagi. Jadi kalau seperti ini akhirnya saudara bagaimana kami kok pintar. Ini juga berarti dia sudah kalah 1-0 dan itu kemudian bagaimana kenapa itu kami yang tanya apa tidak ada luka potong ya memang itu yang menjadi adat istiadat daripada bangsa Israel orang Ibrani di zaman itu bukan karena tidak ada luka potong. Lalu coba kita akan membaca firman Tuhan di dalam Korintus. Jadi seperti itu sih. Jadi Tuhan itu selalu memberikan sesuatu. Akhirnya, ya, saya ngomong sebenarnya, yang saya ubah, apa yang saya sampaikan, saya berdoa. Cepat atau lambat, pandangan diri menggunakan tingkatnya yang sama dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kok sampai bisa yakin? Kok bisa memberikan satu keyakinan saya tidak menjadi orang, saya tidak menjadikan orang Kristen. Berarti saya ingin supaya pandangan kita terus dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sebagai Juru Selamat. Di dalam ajaran yang lain itu dari kepercayaan. Nah, ini aku beritahu itu bukan karena oleh kuat dan bukan oleh tapi roh itu yang ada di dalam hidup kita. Makanya firman berkata, apabila pun turun ke atas kamu akan menjadi saksi bagiku dimanapun. Ya, saya juga samanya sampai di ujung bumi. Dimanapun kita bisa menjadi. Kenapa di situ? Begitu. Itu yang pertama sih. Jadi untuk tanggung jawab kita sebagai gereja, bicara kita melalui persetujuan kita, yang kita bisa melakukan semua dan Tuhan itu pakai menggunakan hikmat dan bijaksana di dalam kehidupan kita. Begitu. Bahkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka Tuhan itu memberikan segala apa yang memiliki kebutuhan dan kebutuhan. Jadi seperti orang-orang yang seperti itu sangat dengan dosa ini, kenapa? Ya, kalau dalam usia remaja mungkin karena mungkin komunikasi dan keluarga, kasih sayang orang tua, itu bisa menyebabkan mereka kesana, sangat dengan dosa. Tetapi
Tapi sejarah itu sanggup untuk memberikan apa yang menjadi kekuatan mereka. Jadi sebabnya begitu Allah mengasihi dunia dan memberikan anak mereka tinggal, siapa yang percaya? Siapa yang berlaki? Kita sudah kasih. Kasih inilah yang akan membuat luka-luka. Jadi tanggung jawab kita menyampaikan baik dalam hal betul ataupun dalam ngomong apa saja dengan saja sudah tidak terjadi dengan kasih. Begitulah. Yang kedua, jadi secara bermanfaat bagi dirinya. Yang kedua, misalnya dikatakan krisis ekonomi kemarin. Nah, sekarang yang kedua sudah pelayanan sosial. Jadi notabene orang Kristen itu sosialnya ya. Beberapa tahun bicara ya pada waktu kita masih dalam perintisan ataupun pembangunan memang belum selesai. Ada beberapa dari saudara dari luar kota, baik dari Madura, ya, dari Banyuwangi, dari Jember, dia tahu ini gereja yang dia datang ke sini menjadi banyak bangunan masjid. Ya, bukan berarti dia tidak tahu, dia tahu. Ini orangnya sudah dia tidak paham, dia sebutkan ini dan bukan ini. Saya ngomong, ya ini maaf. Jadi boleh dikatakan saya tidak membantu saudara-saudara Mesir, tetapi saya membantu pembangunan rumah ibadah. Jadi jangan salah tafsir. Begitu saudara. Nah, jadi memberikan sesuatu. Begitulah. Lihat Pak. Bahkan anak-anak pondok Madinah atau beberapa pondok datang ke sini untuk apa? Berkali ya, berkali ke sini. Ya, saya perkirakan dia duduk ngobrol ya. Kalau saya lihat logat bahasanya, ya logat bahasanya memang bukan orang kecil, tapi dia biasa di pondok Madinah. Oke. Kalau kita lihat orang yang depan, terus kemudian dia nyampaikan ini Pak, ini dia. Jadi kembali saudara untuk memberikan sesuatu. Aku pikir untuk ya, dia dikatakan untuk karena kalau dikatakan jadi para mubalik Islam di Indonesia adalah mayoritas, sedangkan yang non-Muslim khususnya untuk Kristen itu pembangunan masjid dan Madura dan Abdul. Jadi dari Banyuwangi dari Jember dari Mesir. Jawabannya ini Pak, karena orang Kristen itu besar sosialnya. Inilah saudara. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya dikatakan minggu kemana tentang krisis ekonomi, ya itu keterkaitan dengan bidang sosial. Kalau sudah saya katakan dengan contoh, secara mereka mengatakan bahwa orang Kristen itu besar sosialnya. Begitu. Jadi tidak hanya dari kalangan agama, bahkan dari kalangan angkatan, baik dari kepolisian, dari TNI, kalau mengadakan menyelenggarakan program dengan modal dana, pasti dia datang ke sini. Sudah ditentukan Pak Thomas, ini Pak Tidaknya Pak Thomas harus sekian. Ya.
Jadi susah seperti itu. Begitu. Makanya saya ingin bersyukur sama Tuhan. Jadi tentang hal sosial. Makanya di dalam 2 Korintus pasal 8 kita lihat 2 Korintus pasal 8 itu. Ya. Apa yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Dia berkata 8 ayat yang ke-6 dari 2 Korintus. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih. Itu sebagaimana ia telah memenuhinya. Kalau di sana dikatakan pelayanan kasih itu berarti tentang sosial. Jadi setelah orang memberi, kalau tidak didasari dengan kasih tidak mungkin. Nah, oleh karena itu saudara di pemerintahan, ya, di kabinet itu ada kabinet sosial, menteri sosial. Kemudian turunnya ke daerah, departemen sosial. Jadi semuanya ini menangani didasari dengan kasih. Beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu saudara saya diminta tolong salah satu warga di Sakunja. Ya, karena saudara dia punya teman, ya, punya teman. Kemudian dia melahirkan seorang anak, tapi tidak punya suami. Terus kemudian temannya ini menyerahkan, anakku mau kamu. Ya. Jadi saudara ini Kristen, tapi yang menyerahkan anaknya itu bukan Kristen. Akhirnya sudah sampai anak ini menjelang usia sekolah, jadi sudah tamu dari bagi orang, ya itu juga. Nah, kemudian karena dia kenal anak itu melalui warga Pak Bagio. Warga Pak Bagio ini juga dari Puncak, ya. Ini tak kenal dari Pak Bagio. Begitu ada. Akhirnya dia datang ke rumah, dia cerita menjadi pada protes. Kemudian setelah kita cerita, saya langsung datang ke kantor sosial, dinas sosial. Kesalahan secara kebetulan jadi kepala bagian itu namanya sama dengan nama saya, Thomas. Begitu kan. Kemudian saya sampaikan, oke. Nah kemudian dari tidak sosial ketika beberapa orang ya sudah diisi dan mereka kompetisi, tapi juga ada kompetisi pada waktu itu bisa. Jadi setelah saya diinformasikan sama dia, oke hanya masalah di tidur. Kamu sekarang kita sendiri, saya pasti semua saudara-saudara, ya. Terus kemudian nanti belum tentu kalau sudah ini sudah, karena memang itu harus ada DNA, ya, banyak hal. Jadi sudah terpakai terus kemudian yang bersangkutan saya katakan begini. Kalau masalah biaya saya tidak tahu, tapi kalau semuanya ini kalau sudah nanti kalau bisa menandatangani dan kemudian mengetahui sama, oke, itu nanti bisa dikendalikan. Kita kembali ke dinas sosial, dari dinas sosial ini akan dikirim kepada dinas sosial Jawa Timur. Nah, setelah itu bersama jadi Jawa Timur itu akan turun kalau kasih melihat orang yang akan mengadopsi anak ini. Jadi keyakinan di alam dari ilmu dan sebagainya. Jadi seperti itu saudara. Namun waktu itu kepala desa sampai sekarang tidak menandatangani. Ya. Sampai sekarang sudah berapa kali dan kepala desa tidak menandatangani. Ya. Akhirnya dari keluarga
Wah, ini akan kita Pak Mas habis betul. Ya coba kita akan dengan dan nah, jadi sesuatu yang dikasih itu jasa kasih. Jadi kita bisa. Jadi kita dalam sosial kita bantu orang yang seperti itu. Itu juga berapa banyak orang yang baik itu yang Islam, walaupun Islam, Hindu, Buddha yang memang mereka minta roh, ya, sebisa saya. Begitu, walaupun apa begitu kan. Jadi secara 3 bulan, 4 bulan yang lalu datang dari Surabaya. Pertandingan kami minta tolong. Memang ada surat dari rumah sakit ya, tentang kelahiran. Memang di surat itu dinyatakan bahwa bapaknya sudah pendidikan tinggi. Terus istrinya itu wahyu pendidikan wahyu. Tapi anaknya memang anak ini saudara, bukan anaknya dia sendiri. Tetapi ada suatu jemaat dari luar kota, kebetulan ada sesuatu hak kita yang kami tinggal di Surabaya, tinggal di Pakoni. Nah, sampai dia lahir, banyak rumah sakit dia ngomong, yang memang sudah ada ini boleh. Ya. Tapi memang seseorang anaknya sudah usia sekolah. Jadi dia datang ke desa minta saudara teman. Terus kemudian dia di desa sampai sampai ini mosok kesulitan. Dia masih jarak. Tuhan bapak pendidikan ini dia usianya sudah sekitar 50. Terus istrinya lebih tua, dia istrinya lebih tua. Jadi disangka, ya, dia ngomong, Pak, di dalam ajaran Kristen, diambil contoh Abraham nama Sarai. Pak Abraham itu dan ibu Sarai, dia melahirkan anak itu dalam usia 75 dan 90. Jadi tidak mau memberikan surat keterangan tentang kelahiran, walaupun ada surat dari dokter. Ya memang kalau mau ke tempat itu ada surat dari desa. Nah, kemudian setelah itu dia ingat maksud tidak ada sini, dia tidak tahu, tidak tahu. Terus saya ngomong, kamu punya kartu KTP kabupaten ini. Itu sudah terlalu kalau hasilnya jadi penduduk bukan Surabaya. Jadi tidak ada. Lagi bapak sampai ikut sampai bapak sudah tidak ada, sudah dipanggil dulu. Terus lagi sampai sudah dipanggil dulu. Kalau seandainya masih ada, itu kita bisa akan kita bisa menggunakan juga untuk sampai akan mendapatkan akal benar. Tapi kalau tidak bisa, ya karena kan dengan tinggal di Surabaya, di Surabaya. Tapi kalau sudah ada akal benar sakit kalau tidak bisa lakukan, ya sesuai dengan tapi kalau butuh orang tak dimengerti. Ini kebetulan ini ada ini. Ini sudah kasih. Jadi mereka perlu digerakkan karena kondisi itu yang memberikan amanah ini memang tidak hanya seperti itu orang jadi sadar. Jadi sudah seperti itu. Nah, kalau kita bisa beberapa lagi dengan peristiwa beberapa waktu lagi yang menimpa daerah ini, ya, jadi seperti itu sesuatu. Jadi keadaan ekonomi
Silakan dia tinggal di pasar itu pun dia nggak bekerja, semua menjadi tanggung jawab gereja. Inilah peran daripada gereja, tanggung jawab gereja. Jadi tidak hanya waktu itu menyampaikan apa yang tidak, tetapi inilah saudara. Nah, mau tidak mau saudara dari keluarga pastorik dan seluruh jemaat itu kan juga ikut tanggung tentang sisi sosial. Ya, kalau cuma 1-2 bulan apa? Di situ tinggalnya tangan sosial. Tidak sudah banyak. Nah, inilah itu satu contoh tanggung jawab gereja tentang segi sosial. Nah, kemudian tentang segi sosial yang lain, mungkin pada waktu dikala kita dalam perjalanan, kemudian di tengah jalan kita melihat orang yang kecelakaan, memang itu hati-hati saudara. Jadi kalau menolong orang yang kecelakaan, itu kita bisa sakit. Kalau tidak ada sakit, nanti dengan sidik jari kita yang kena. Kalau tidak ada yang kasih, maka kita yang kena dengan hukum. Jadi di situ. Jadi mau melihat ada orang sepeda motor gede, tapi untung ada orang atau hidup dari saya. Nah, di sini apa? Mungkin. Tapi kalau sampai terjadi pembunuhan, kecelakaan dan sebagainya, kalau kita mau menolong, kita harus hati-hati. Bukan berarti kita tidak mempunyai kasih tidak. Gimana tentang sosial kita? Bukan itu. Tapi ini ada kaitannya dengan hukum. Jadi seperti itu. Berapa kali saya menolong orang yang tidak bisa berjaya. Yang kedua, yang saya takut dan lihat di sini kan, tetapi motornya gerak, yang tidak berpikir. Maksud saya nggak ya di sebelah timurnya Bumi di situ berduk kabel ini, oke pak. Jadi sebuah kali saya, nah ini kan di sini sesuai ya dari kecil, Bahkan besar kita berpikirkan dan yaitu yang dapat saya lakukan langsung beberapa mana kembalinya jadi seperti itu ya. Jadi secara disebut begini. Terus pernah waktu saya mau jemput siapa waktunya siang itu kan ngomong pagi situ di pinggir jalan ada orang jualan dua, ya sih aku pinjam dua, tahu di situ. Terus kemudian saya beberapa menit ada satu keluarga, anak ibu, juga di situ. Anak ibu suami istri apa? Anak itu saya tadi sih nggak bisa. Terus nanti kesana buat mangkok. Saya ngomong, saya jadi bagus, takut dari apa? Ya, kalau ada problem. Nah, setelah itu susah sementara mereka mengumpulkan, ya. Setelah itu langsung saya, tapi saya bisa berpikiran untuk saat kita di sekolahnya sudah minum presiden. Jadi ini kita bisa lakukan. Dan sama apa yang pernah Yesus lakukan tentang gambaran orang Samaria, orang Farisi, orang dia lihat misalnya ada orang yang terbuka nyimpang, tetapi berikutnya orang Samaria dengan naik badal, ya, kalau dari ya kalau dia melihat ada orang yang terdekat dalam kondisi setengah mati, ya, seluruh tubuhnya tampak kering. Nah kemudian dia turun dari berdiri, kemudian dia angkat orang itu dinaikkan dari berdiri, itu untuk dia berjalan sampai di kota, diserahkan di sana, tolong dia Muhammadin, ini dia berjalan. Nanti kalau orang aku dapat aku. Nah, jadi segala itu
Kalau Yesus yang sudah memberikan suri teladan seperti ini, itu merupakan satu tanggung jawab yang besar tentang sosial yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang itu? Nah, aku cek butuh ini. Ya nggak? Jadi seperti ini. Ya, begitu. Itu beberapa waktu yang lalu sebelum kita kembali menjadi Tuhan. Ya, dalam kondisi seperti itu sekarang saya tidak ada uang. Ya, saya Pak Mas, selalu ada ini. Saya juga tidak aku akan berterima. Ya, puji Tuhan. Di sisi yang lain, saya juga masih membutuhkan dia untuk istri saya. Saya katakan teman ini juga sangat membutuhkan. Jadi sekarang saya merasakan sebagai rekor yang ngomong. Saya membutuhkan bukan kalau bicara. Saya memberi dalam keadaan saya itu sangat beda apa-apa sudah tidak apa. Tapi kan Tuhan memberikan karya lain. Kan masih ada semangat. Ini adalah sesuatu. Waduh, ini saya hilangkan perasaan yang tidak enak. Tentu saja apa yang sudah lakukan, apa yang sudah lakukan itu sudah terimakan, Anda sudah berdoa. Tolong berjalan saya ini. Ya sudah. Bukan satu lagi ya. Bukan Tuhan berbisik sama saya itu. Jadi saya tahu bagaimana pekerjaan yang Tuhan percayakan. Jadi secara kebiasaan Tuhan, dia semuanya ngomongnya tapi dengan kesulitan dulu. Ya, sudah pasal terus semuanya berbiasa. Nah, oleh karena itu saudara ini, jadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya tuntutannya yaitu kita dituntut tentang segi pelayanan sosial. Ya. Jadi saudara memang semua itu oleh Paulus dinyatakan kepada orang-orang yang ada di kota Korintus. Mereka juga membuktikan bagaimana untuk memperlengkapi sebagai jemaat sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah masyarakat yang luas. Begitu. Jadi itu sesuatu. Jadi itu seperti ini tak bantu. Mana bukan orang kita, bagaimana kita. Itu berbuat semua. Jadi seperti itu. Nanti saudara bisa juga melihat dalam kisah Rasul pasal 20-35. Lukas 7 ayat 8 dan Efesus pasal yang ke-4 ayat 12. Jadi memberi suatu ketenangan atau keterangan yang banyak, memberikan pengertian bahwa ada banyak tugas yang Tuhan untuk kita lakukan, pekerjaan yang sesuai dengan bagian sosial kita. Jadi memang secara ya kita selalu dulu. Nah, kita diberi tugas oleh Tuhan menurut bagian kamu seperti ini. Kepanitiaan terus ketuanya ini. Nanti sekarangnya ini budaya ini jadi seperti itu. Jadi kita lakukan tugas itu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi dengan sama saudara yang bukan tugas kita lakukan nanti sama. Jadi apa yang Tuhan percayakan, tapi notabene saudara yang memang kita dibutuhkan bukan berarti kita tidak mampu. Kalau memang kita dibutuhkan, apa salahnya kita bisa ngomong, kita bisa ngomong. Jadi seperti itu. Ya. Yang ketiga saudara. Yang ketiga di sana kemarin dikatakan yaitu tentang krisis ibadah.
Jadi sekarang yang dikasih itu di depan tadi sudah saya katakan, kita harus membawa berita. Berita ide kerajaan surga. Maka bisa satu ayat yang dikatakan, kamu akan berdoa berkata kata kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Ya, karena dia semuanya akan terjadi itu. Jadi sesuatu dengan disitu. Memang kemarin sudah dikatakan, memang kelihatannya orang ibadah, tetapi notabene kuasa ibadah itu ditolaknya. Makanya Matius itu menanyakan, bukan orang yang bersuruh aku turunkan bukanku yang bersuruhkan, tetapi adalah orang yang mendengar dan melakukan firman itu. Jadi juga kita juga membawa berita. Kita ingat keadaan surga. Bapak saudaraku, belum berdiri semua, saya nggak bisa bicara seperti juga contohnya kita keluar. Pada waktu Allah mengangkatkan diri Muhammad Musa di bawah yang menyala. Ya, Musa, siapa aku? Aku yang ada yang aku lagi. Yang adalah kasus ini. Karena tempat yang berbicara adalah nama yang kudus. Begitu. Kemudian sekarang aku akan memutuskan. Ya. Membawa umatku Israel keluar dari tanah pertambaan. Dan berkata, aduh Tuhan, saya tidak presiden, aku tidak bisa ngomong, sudah turun lain. Jadi itu anggapan Musa, itu siapa yang dihadapi Tuhan. Dan dia menegakkan diri. Ya Tuhan, maafkan Tuhan, aku tidak bisa ngomong, sudah tidak bermain. Itu kelihatannya benar, tapi itu sombong. Menunjukkan sifat kesombongan kepada mereka. Cuma saudara perhatikan, Musa itu bukan orang bodoh. Musa itu pintar. Tentang ketatanegaraan dia tahu selama 40 tahun di Mesir. Sebagai anak angkat daripada putri Firaun, mau tidak mau kalau itu cucu daripada raja, pasti dia akan mendapatkan pendidikan tentang kerajaan, tentang pemerintahan. Tapi jikalau dia menghadap kepada Tuhan inginnya menunjukkan merendahkan diri, tetapi itu alias sombong. Jadi seolah-olah dia tidak diberikan tugas tanggung jawab, dia tidak bisa bermain, tidak bisa. Ya, karena saudara kalau kita berikan tugas sama Tuhan, Tuhan berikan saya kemampuan. Aku yakin bersama dengan Tuhan, aku dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Jadi ya saudara, ya, semuanya itu kan dari Tuhan. Makanya Tuhan itu apa yang kau pegang? Begitu kan? Lepas, lepas, jadi makhluk. Betul, tangkap ya. Ini sesuatu itu pun masih berpercaya. Masukkan tangan masuk dikeluarkan nakut takut dulu masuk lagi keluar. Jadi inilah tanda-tanda mujizat itu pasti disertakan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Makanya di dalam Matius pasal ke-28 ya, dan Matius pasal ke-16 jangan kamu takut. Aku akan menyampaikan sampai pada kesudahan Allah. Disertai dengan tanda-tanda mujizat. Kamu berdoa orang sakit sembuh. Jadi tidak sejarah. Ya begitu kita yang ketiga sejarah kita membawa berita. Ya kita membawa berita atau kita menjadi berita. Ya. Makanya Paulus berkata dalam surat Korintus, bukankah kau tahu kamu adalah suratan Kristus yang dibagikan dapat dikatakan. Yang dapat dipakai, dimengerti, dilihat. Jadi kita ini menjadi semakin terbuka. Mungkin tanpa pandangan komentar saya atau komentar, tapi melihat. Oh, bisa lagi. Tapi itu tidak ada. Ini masih saudara. Kita baru kita tidak memakai yang sombong. Mari kita dengan perilaku kita
tidak memuji. Kalau selalu menjaga Tuhan memberkati. Kita takut Tuhan lakukan. Kalau kita bisa masuk ke sini, Tuhan akan memberikan. Tapi di dalam surat Al-Qur, di dalamnya Tuhan ikut bekerja. Maka terserah kita dengan kuatir dengan takut karena di dalamnya Tuhan ikut bekerja. Begitu itu selalu menolong kita semua. Jadi sebenarnya kita tidak mempunyai gaya, kita tidak mempunyai kekuatan, tetapi Tuhan itu yang selalu mengerti. Walaupun awalnya kita tidak mengerti tentang perancangan Tuhan, kita tidak mengerti jalan Tuhan, tetapi Roh Kudus itu yang akhirnya memberikan pekerjaan kita. Hanya setelah kita merayakan Natal, untuk kita menghadapi tahun baru, maka berapa banyak keuangan yang harus kita butuhkan, yang kita perlukan. Tetapi saudara itu kan kita akan membiarkan saudara walaupun hal yang suka dan sulit kita lakukan. Tetapi jika ada sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang suka,
Itu membuktikan bahwa Allah yang kasih adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerti semua apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan pagi hari ini juga Tuhan, Engkau mengerti segala apa yang dihadapi jemaat di tempat ini. Mengenai 2 bulan ke depan, baik pada waktu kami bersama-sama merayakan hari raya Natal, agar Tuhan Engkau yang menyambut hari yang baru, besar pembiayaan yang kami butuhkan. Tetapi kami percaya bersama Tuhan, bersama dengan Yesus, maka kami menghadapi semua dan semua karena Tuhan yang bersama. Jangan takut, aku menyertai dan sampai pada kecuali. Itu sebabnya kami dan punya Tuhan. Tidak ada orang sahabat ini. Bukan lagi kita punya nama yang sudah kami berikan, sehingga setiap orang berteman dan setiap orang akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih dia tanggung jawab yang Tuhan letakkan di atas pundak kami sebagai jemaat di tempat ini Tuhan. Dan kiranya kami belum melakukan bagian-bagian yang Tuhan telah tetapkan, yang Tuhan telah tentukan, agar semuanya benar-benar boleh mendatangkan puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan apabila itu datang dari Tuhan, maka kami sangat tahu bagaimana perkataan yang keluar dari mulut berbahagia sempurna dari hamba-Mu jemaat-Mu yang setia dengan perkataan ini. Maka dalam sukacita yang besar yang Allah Bapa kerjakan dan lakukan, maka bersama kita boleh menikmati sukacita yang besar. Sahabat kita akhirnya Tuhan dan tanpa anak ini di bawah, maka beliau sebagai orang yang besar itu, sebagai seorang belajar, tetapi dia tidak mau, dia mengalir, memuji dan mempermuliakan Allah. Karena dia Tuhan suka yang besar itu terjadi bagi umat-umat pilihan daripada Tuhan. Itu berarti kami sebagai umat-umat bahwa lebih daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kita akan Engkau ikut bekerja bersama-sama. Terima kasih yang disampaikan ikut bicara tentang kemudian yang benar itu akan terus Tuhan mendorong dengan melalui waktu-waktu sehingga kami senantiasa melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Baik sebagai pemberian itu menjadi surat Kristus yang terbuka. Baik dalam sisi sosial, Tuhan perhatian menolong berbuat kebaikan kepada lain orang. Maka di dalamnya Tuhan dikemuliakan. Terima
kesibukan tidak bukan masuk ke campur boleh secara sopan dan bersama kami sehingga kita dapat lebih berpegang setia kepada bersama mereka untuk kebaikan sesuai dengan janji daripada firman Allah. Amin. Ada berkat syukur. Haleluya. Amin. Dengan saat ini kita akan melihat persoalan Yesus, kita siapkan dan kita akan tunggu dengan pujian ibadah Yesus. Jangan lupa setelah ibadah ini kita akan latihan untuk Natal, kita Cahyani Gusti. Untuk ibadah raya minggu pertama di tanggal 3 Desember 2023 dengan melayani WL ada Bapak David, singer saudari Silva dan juga saudari Julia, musik ada Yesaya, Elia, dan Vino. Untuk yang sisi dari Deborah bersama Kudus, sebagai petugasnya ada Bapak Daniel Sunario dan Bapak Serda Jumari. Untuk suaminya ada Bapak Yakub, penerima tamu ada Ibu Tina dan Ibu Wulandari. Untuk ibadah mula remaja di hari Sabtu tanggal 22 Desember, untuk mula remaja nanti kita akan latihan Natal dan untuk mempersiapkan dekorasi yang ada. Mungkin nanti saya minta bantuan untuk para muda remaja untuk bisa membantu saya memberikan sebuah preferensi untuk gereja ini. Kita model dekorasi seperti apa? Tidak mungkin dekorasinya hanya putih. Kita hanya melihat tembok saja yang putih, tidak ada isinya.
Jadi untuk dekorasi yang masih terpanjang ini adalah dekorasi tahun lalu. Jadi kemungkinan akan ada perubahan dekorasi yang akan datang. Karena temanya untuk tahun ini adalah tema Jawa, jadi kemungkinan nanti saya minta tolong untuk muda remaja bisa menjadikan kita buat wayang atau dekorasinya nanti ya. Ya, mungkin itu untuk muda remaja itu tuh ibadahnya mungkin saya tiadakan, saya berikan. Jadi kita fokus di dalam mempersiapkan Natal 2017 nanti dan juga kita persiapkan untuk lagu yang akan ditampilkan oleh pemuda remaja. Nanti akan segera saya share. Ini permintaan dari Bapak Dius ya. Jadi ada lagu yang akan dibawakan nanti untuk pemuda remaja nanti. Lagunya ini termasuk lagu pop, tapi versinya versi rohani. Ya, selanjutnya saya akan untuk ibadah sekolah minggu, dan biasanya saya sendiri dan rombongannya ada Kak Lina. Dan untuk tambahan saudaraku, untuk tanggal 28 November ini ada Natal yang diadakan oleh BPDI wilayah 5 Kediri yang akan diadakan di Bagawata Bahari. Pendetanya tidak mau masih memberikan info saya. Ya, sudah saya sekalian umumkan ini. Baik, untuk yang saya umumkan barusan ini adalah Christmas celebration yang dari wilayah Lima ini dengan tema Kristus pengharapan bagi dunia dalam Lukas 2 pasal 2 ayat 29 sampai 22 yang diperbicarai oleh Pastor Rex Sirenia Winarno yang diadakan tanggal 28 November 2023 pukul 5 sore di gedung Bagawata Bahari Jalan Lamongan Kampung Kediri. Jadi mohon untuk seluruh jemaat yang dapat bisa hadir. Nah, untuk informasi yang sudah saya terima bahwa kegiatan itu memang tidak ada subsidi. Jadi seperti biasanya kita mengikuti Natal bersama waktu beberapa tahun yang lalu pernah juga dari Bagawata. Jadi ini kita akan saya mohon bisa berangkat bersama-sama khusus ini dan kita akan hadir untuk acara Natal yang diselenggarakan tahun ini. Saya persilakan untuk Bapak Daniel Sunaria dapat memberikan suatu pengumuman atau mungkin informasi yang lebih. Monggo dipersilakan. Ini adalah Bapak Ketua Pelaksana. Alhamdulillah. Dengan tepuk tangan dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Hari ini ada latihan setelah ibadah. Yang kedua, mengingat kenapa sudah dekat, monggo yang belum membayar iuran Natal segera membayar. Dan yang ketiga, seragam dari panitia. Dan yang keempat, pengumuman dengan acara kegiatan Natal monggo segera di latihan. Dan kursi konsumsi ibu monggo segera rebukan. Dan kelima, hadiah Natal itu nanti akan disediakan. Hadiah Natal nanti ada pemberian dari keluarga dan keluarga bisa mengembangkan lagu atau bersaksi. Terima kasih waktunya.
kita akhiri ibadah ini. Buatlah segala sesuatu ada kemujizatan, keajaiban, hingga setiap undangan yang hadir bersama-sama kami, mereka pun mendapatkan jamahan daripada Tuhan. Sehingga halia hati Tuhan tersentuh oleh umat-umatnya yang merindukan mendambakan masa untuk dipercaya dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pada hari ini kita berdoa untuk ibadah Natal pada Selasa yang telah diprakarsai oleh panitia Natal wilayah 5 ini. Yakin dengan Tuhan terjadi sesuatu yang dahsyat yang luar biasa. Bukan karena kehadiran banyaknya jemaat, tetapi kami merindukan hadirnya Roh Kudus di saat kami menyembah, memuji, mempermuliakan terutama terlebih pada saat firman Tuhan itu dilakukan. Mewakili seluruh rangkaian acara, baik sebagai singer, leader, pemain musik, Tuhan halia baik yang bukan kasih Tuhan kau pakainya. Jadikan semua itu menjadi sarana dan prasarana untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Maka dengan roh kewahyuan dari surga, firman Tuhan disampaikan, benar-benar langsung mengenal, menyentuh hati kami, sehingga kami boleh penuh dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Terima kasih betul yang kami pakai bersama-sama Tuhan. Seketika
dari segala kuasa, penguasa, pemberi udara, sehingga di saat kami berdoa, di saat kami beribadah, kami benar-benar merasakan suasana sorga berkati pemerintah daerah. Setiap kali kami umat nasional menyelenggarakan ibadah-ibadah, baik Natal, Paskah, peringatan Hari Kemerdekaan, pemerintah dengan sukacita mempersiapkan gedung kami pagi kami berkati pemerintah ketinggian supaya benar-benar berdiri jaya, berdiri kaki oleh berdiri penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih kami usulkan, terima kasih kehadiran daripada jemaat di wilayah kita, tidak berkesan dari setiap orang pribadi lepas pribadi. Tuhan yang melindungi bahkan di tempat tujuan yang baik, tetapi pun dengan membawa sukacita yang bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih demikian bagi jemaat di kota kami ini Tuhan. Kami akan bersama-sama berbondong-bondong untuk hati di dalam keselamatan supaya kami berjaya dari semua untuk acara tanggal 17 yang diorganisasi oleh jemaat GBH luar biasa kontrol segala kebutuhan segala kebaikan kita Tuhan semuanya Tuhan akan sediakan. Mereka akan memperlengkapi bagi para pelayan Tuhan, baik kepada dia Tuhan kalau yang bertugas sebagai leader, pemain musik, Tuhan semuanya yang berpakai dan menjadi kaum Tuhan. Saya sebagai hamba yang kami percaya untuk melayani kami, memberkati kami Tuhan. Kesabaran dan keuangan diberikan kerendahan hati dan turut kepada kedaulatan daripada Tuhan, sehingga semuanya kami diberkati oleh proses di Pahamana. Terima kasih bagi semua, terima kasih segala urutan tangan, urutan persembahan, baik urutan tangan, guru hasil, cibiran dan yang membalikan dari Tuhan. Mereka kembalikan sesuai dengan janjimu dengan berlipat-lipat kali ganda, baik melalui tanah dan suasana tanah dalam berbuat karena usaha dan keluarga, sehingga semua usaha yang tidak menurut tetapi usaha yang kedua sudah melipat berubah sehingga di dalamnya akan membawa tujuan hormat bagaimana yang bekerja sebagai anak adalah mati PNS melakukan risma di dalam kebutuhan sesuai anak kami Tuhan dan itu di bawah sekolah. Mulai kita SD, SMP, SMA perguruan tinggi, baik yang ada di dalam kota maupun yang di luar kota. Tuhan yang melindungi, berkati mereka semua, lindungi mereka semua Tuhan. Maka lebih dari kedua untuk mereka. Tuhan yang senantiasa memfasilitasi putra-putri mereka sehingga mereka akan berhasil. Mereka pun akan menjadi generasi penerus untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebenarnya Tuhan kembali ke rumah kami masing-masing. Beberapa kali bungkus kami seperti para engkau sudah lakukan mensucikan kami Tuhan. Semua sapi juga ada semua kita berikan angkutan keluarga dalam medan kami selalu suka kita yang sehat. Kami silakan kita demokrasi memilih 2020 dikasih dan bijaksana seluruh Tuhan yang terkait di dalam pelaksanaan pemilu sehingga pemilu kalau berpakai terberjalan sesuai dengan rancangan dan rancangan. Terima kasih bagi saudara kasih kami segala kesulitan kami kata percaya sehingga membawakan dalam perjuangan. Tuhan akan mendapatkan dari mana dengan proses kekasih.
nama Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan untuk selamanya. Terima kasih bagi saudara kepada kisah-kisah Yesus. Mari kita akan Tuhan bersama-sama membawa dan terima berkat dan malam hidup kepada Allah. Cinta kasih sayang daripada Tuhan dan bacaan penghiburan di dalam kuasa Allah Kudus mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang dan puji-puji yang baru dengan Tuhan selama-lamanya. Yang mungkin yang akan melakukan itu ada berapi semuanya di dalam bersama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih.